Kalau kita menghina ciptaan Allah, berarti kita menghina Allah. Kalau udah gitu ya belajarlah. Belajar. Mari kita belajar. Belajar untuk sadar Allah. Terus belajar ridho. Sampai minimal kita bisa melihat Allah di sebalik yang kita lihat. Nah, ini. Dan bagaimana tahapan-tahapan zikir nafas yang benar. Ini nanti akan diulas oleh Bapak Setio Purwanto. Nah, ini waktu saya kebablasan 3 menit, 4 menit. Semoga apa yang sampaikan ini bisa memberikan motivasi pada Bapak Ibu semua, sehingga kita bisa berlatih, kita bisa terus berjalan di jalan yang lurus ke Allah dan senantiasa sadar Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, ini iso. Jalukane. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-puan, minal aidin wal faidin. Kalau belum salaman dengan saya ya. Kalau Mas Darmawan sudah ya. Bapak-bapak yang di Padepokan sudah minal aidin wal faidin dengan saya. Baik, mudah-mudahan bulan Syawal ini menjadi bulan start ya, untuk menjadi lebih baik, lebih sadar Allah, lebih menerima, lebih bersyukur, lebih percaya dengan pertolongan Allah, dan lebih semangat di dalam menjalankan amanah-amanah Allah, lebih peka dengan tanda-tanda yang Allah berikan, dan kita menjalankan dengan perintah Allah dengan penuh keikhlasan dan keridhaan. Bapak dan Ibu, sebelum ke dzikir nafas, ada satu amalan yang bisa Bapak Ibu amalkan di pagi dan petang ya. Kira ini kalau dilakukan dengan penuh kesadaran, insya Allah akan memberikan satu dampak kehidupan yang
yang signifikan. Di dalam Quran, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menyebutkan tentang zikir pagi dan petang, membaca subhanallah dan memuji, mensucikan Allah dan memuji Allah. Itu di Quran banyak. Yang jadi pertanyaan ini kenapa? Pagi dan petang itu adalah sebuah perubahan. Perubahan yang luar biasa di alam semesta. Dari terang gelap, dari gelap ke terang. Dari terbenamnya matahari, dari apa? Matahari yang muncul kemudian terbenam, betul? Dari matahari yang belum ada, muncul matahari berganti muncul matahari. Kalau matahari terbenam diganti bulan, bulan nggak ada diganti. Ini sebuah pergantian yang sangat luar biasa. Maka di situ cobalah kita itu dengan kesadaran itu berpikir, gunakan akalnya. Iya ya, ini kekuasaan Allah ini luar biasa, sampai pada taraf kesadaran gitu loh. Jadi kita itu kalau ingin percaya dengan pertolongan Allah, maka kita harus berlatih menyadari hal-hal yang setiap hari kita alami, setiap hari kita rasakan. Apa? Pergantian siang dan malam. Bagaimana kita ini mau percaya sama Allah? Bagaimana kita ini percaya dengan pertolongan Allah? Kalau tidak ada kebesaran Allah di dalam hati kita. Syaratnya kita itu mendapatkan pertolongan dari Allah, yang miracle, yang ajaib, yang gaib, itu kita harus ada dalam hati, itu harus ada kebesaran Allah. Kebesaran Allah yang paling nyata adalah pergantian siang dan malam. Ya, pergantian siang dan malam. Dan disitulah kita itu disunahkan atau diperintahkan untuk bertasbih. Bertasbih itu memahami alam semesta ini mengikuti kehendak Allah. Bertasbihnya bumi ya berputar, bertasbihnya matahari ya bersinar, bertasbihnya bulan, bintang ya seperti itu. Itu kita sadari, itu atas kekuasaan Allah semua. Ini kalau kita anggap biasa ya biasa, wong biasanya ya ngono ya ta. Sore ya ngono, esok ya ngono gitu loh. Tapi cobalah kita itu merenung. Kalau perlu kalau pagi sama sore itu keluar ke depan. Lihat pergantian siang dan malam itu. Di situ coba tumbuhkan kesadaran tentang kebesaran Allah. Ya, sehingga kebesaran Allah ini tertanam, terinstal. Sehingga kalau kita nanti menghadapi satu kesulitan-kesulitan hidup, itu pertolongan Allah itu bisa kita dapatkan karena apa? Kebesarannya udah ada dalam diri kita. Masalahku ini kan ringan dibanding dengan terbenamnya matahari dan terbitnya matahari. Matahari gue dene sakmono aja terbenam kok. Pagi saja nggak ada matahari, Allah munculkan matahari, apalagi cuma masalah saya. Jadi itu yang bahkan di Quran itu disebut begini. Ketika ingin menumbuhkan kepercayaan kita, Allah itu menyebutkan ini. Kamu lihat tuh loh, langit yang berdiri tegak tanpa tiang. Itu Allah menunjukkan loh, nek masalahmu itu ringan. Aku itu loh menegakkan langit tanpa tiang aja bisa kok. Nah, kayak gitu harus kita ini gitu, kita sadari gitu.
Ya Allah, gunanya akal kita itu untuk itu. Sehingga memunculkan sebuah kesadaran. Kadang-kadang orang itu kalau ngadepi masalah kan nyalinya ciut toh, Pak. Siu. Serai sopo-opo. Putus asa. Wis mati baik. Ya bunuh diri aja. Kenapa? Di sini nggak ada kebesaran Allah. Coba pagi, petang, ya pagi petang itu artinya setelah subuhan, kemudian menjelang maghrib itu loh. Ya jam-jam 4:30 sampai jam maghrib itu. Subhanallah wa bihamdi. Atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu amalan. Ada itu hadisnya itu baca 100 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bahkan ada paketnya, ada yang istighfar, astagfirullah, kemudian sholawat, kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ketika baca subhanallah, sadari tentang pergerakan alam semesta ini. Ketika alhamdulillah, syukur, terima kasihlah kepada Allah. Nah, di situ nanti akan ada satu kekuatan keyakinan kita kepada Allah. Jadi subhanallah itu menyadari keadaan, mungkin ketika petang mulai gelap, itu subhanallah gitu loh. Itu kehendak Allah, ini harus ini bertasbihnya alam semesta ini. Bertasbihnya alam semesta ini. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah karena ini dikehendaki oleh Allah. Nah, nanti ya, ketika kita menghadapi satu problem, satu masalah, gunakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terima masalahnya, syukuri perubahan-perubahan yang terjadi dari permasalahan itu, detik demi detik, seperti terbenamnya matahari atau terbitnya matahari. Nah, disitulah nanti akan muncul sebuah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita itu sebenarnya hanya menerima dan bersyukur kepada Allah, bertasbih dan bertahmid. Nanti muncullah keajaiban, yaitu Allahu Akbar. Ya, makanya Rasulullah itu kalau ada sahabat yang bertanya tentang problem hidupnya, ya baca itu Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Karena memang itu rahasia. Dari 3T lah kalau kita menyebut, ya 3T itu banyak rahasia. Nah itu Bapak Ibu, mari kita jalankan sunnah-sunnah Rasulullah dengan niat ikhlas menjalankan perintah Rasulullah, perintah dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang. Kalau setelah subuh duduk dulu, kemudian rasakan kebesaran Allah itu yang mulai mau menerbitkan matahari itu, Pak. Matahari mau dimunculkan itu resapi dulu, ya Allah. Kebesaran Allah itu diresapi, ya Allah. Engkau mulai memunculkan matahari, ya Allah. Engkau mulai merubah dari gelap menjadi terang, ya Allah. Dari mulai malam, dari mulai gelapnya malam, sebentar lagi engkau akan terbitkan matahari dan menjadi terang benderang. Itu coba diisi hatinya seperti itu. Gitu ya. Nah, nanti dalam keseharian kita ingin sesuatu hal yang lebih baik dari sekarang. Maka gunakanlah subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Terima syukuri, terima syukuri, terima syukuri, terima syukuri, terima syukuri, terima syukuri, terima syukuri gitu. Nah, nanti insya Allah itu Allah akan lebih mudah di dalam
Allah akan memudahkan kita, memberikan keajaiban-keajaiban dalam kehidupan kita. Ya. Baik. Itu Bapak Ibu yang sedikit saya sampaikan tentang sunnah Rasulullah SAW tentang bertasbih di pagi dan petang. Ya. Jadi nanti dicoba dibuka lagi ya tentang hadisnya, Qurannya itu banyak sekali. Baik, mari Bapak Ibu sebelum kita usai sebelum selesai kita zikir nafas terlebih dahulu. Saya pandu dari Padepokan Patrap di sini. Silahkan Bapak Ibu untuk duduk rileks, duduk santai. Ya. Duduk rileks, duduk santai. Aktifkan, nanti kita mengaktifkan kesadaran kita. Apa kesadaran? Sadar Allah. Ya, kita aktifkan kesadaran kita. Sadar itu yang seperti apa sih? Yang seringkali kita tanyakan mungkin ya. Ya sadar itu ya sadar. Coba kalau kita pejam mata begini, sadari tubuhnya, nah, kan bisa kan? Dijelaskan ya susah. Baik, Bapak Ibu coba sekarang pejam mata semua. Setelah duduk rileks, pejam mata. Nah, sekarang sadari tubuh kita sedang duduk di mana. Di dekat kita siapa? Posisi duduk kita seperti apa? Timpuh atau bersila atau bersandar? Nah, itu namanya kesadaran, menyadari tubuh. Baik, mari Bapak Ibu sekarang menyadari nafas. Nah, coba kesadarannya diarahkan ke nafas. Ya. Mau ngatur, mau enggak, abaikan saja. Pokoknya sadari nafasnya. Kok nafasnya malah cepat ya ketika disadari. Kok nafasnya melambat ya ketika disadari. Biarkan, pokoknya mau melambat, mau cepat, terserah. Aku menyadari nafas. Nafas masuk, nafas keluar. Iya. Oke, Bapak Ibu paham tentang kesadaran kan? Oke, mudah. Baik Bapak Ibu. Kita sadar tidak harus membayangkan, kita sadar tidak harus memikirkan, dan kita sadar tidak harus merasakan. Justru malah yang namanya rasa itu kita sadari, oh rasanya begini. Oh perasaan saya begini saat ini. Oh, pikiran saya sedang memikirkan ini. Jadi seperti kesadaran itu, dia yang mengamati gerak nafas, gerak pikiran, atau perasaan. Jadi Bapak Ibu itu menjadi pengamat terhadap dirinya sendiri, menjadi pengamat tubuhnya sendiri, menjadi pengamat pikirannya sendiri, menjadi pengamat perasaannya sendiri. Ya, baik. Jangan diapa-apakan ya. Kalau sedih ya biarin sedih. Kalau pikirannya kemana-mana ya biarin kemana-mana.
Bapak Ibu cuma menjadi pengamat, tidak boleh mengintervensi, mengatur-atur, biarkan. Nah, sekarang Bapak Ibu balik ke nafas lagi. Nafas masuk dan nafas keluar. Baik. Siapakah yang menghidupkan atau siapakah yang menggerakkan nafas? Nah, pertanyaan ini Bapak Ibu akan mengarahkan kesadaran Bapak Ibu untuk mengarah kepada kesadar Allah atau sadar Allah. Di mana sadar Allah ini kita menyadari Allah lah yang menghidupkan atau yang menggerakkan nafas kita. Gerakkan nafas. Jadi kesadaran Bapak Ibu naik dari sadar nafas menjadi sadar yang menggerakkan nafas. Tidak perlu membayangkan, tidak perlu merasakan, dan tidak perlu memikirkan seperti apa yang menggerakkan nafas itu. Pokoknya itulah, pokoknya ya Allah lah. Ya, jadi tidak ada pikiran atau perasaan yang bisa mencerna yang menggerakkan nafas, yaitu Allah. Baik. Sekarang agar tidak kemana-mana pikirannya, perasaannya, hatinya menyebut nama Allah. Ketika nafas masuk dalam hati, ketika nafas keluar Allah dalam hati. Allah. Allah. Jadi kesadaran kita yang kosong karena menyadari Allah yang tidak bisa dipikirkan oleh apapun, kesadaran kita tentang Allah yang tidak berupa apapun, itu kita panggil melalui hati kita, kolbu kita dengan panggilan setiap nafas masuk dan Allah setiap nafas keluar. Allah. 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 Jadi hatinya menyebut Allah, kesadarannya menyadari yang menggerakkan nafas. Nafas masuk nafas keluar Allah. 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 Terus Bapak Ibu, Allahnya jangan sampai lepas.
Baik Bapak Ibu, ya dari menyadari Allah, sekarang mari kita berinteraksi dengan Allah lebih dalam, yaitu ketika nafas masuk mendekat, taqarrub mendekat, ketika nafas keluar pasrah. Ketika pasrah, lepaskan semua keakuan, kepemilikan, hilangkan semua. Baik. Ketika Allah berserah, nanti jika Bapak Ibu mengalami keadaan kekosongan, kesendirian, berada di tempat yang luas, seorang diri, maka lakukan nafi isbat. Ketika nafas masuk, yang ada hanya Allah. Ketika nafas keluar, yang adanya kekuatan Allah. Ya. Ketika nafas masuk, yang ada hanya Allah. Ketika nafas keluar, yang ada hanya kekuatan Allah. Ya. Baik. Bapak Ibu, silakan dilanjutkan. Terus lakukan nafi isbat. Yang ada hanya Allah ketika nafas masuk, ketika nafas keluar, yang ada hanya kekuatan Allah. Silahkan dilanjutkan sampai merasa cukup, sampai selesai. Kali ini siaran akan saya akhiri.